pertama-tama harus mensaring dulu sebelum sharing. Kita harus berpikir dulu apa yang akan kita tampilkan di media sosial, apa yang tidak. Contohnya itu adalah alamat pribadi, itu tuh sangat-sangat tidak boleh Kak untuk ditampilkan. Karena alamat pribadi itu bisa digunakan banyak sekali pihak dan disalahgunakan seperti itu Kak. Teknologi informasi memberi banyak manfaat untuk kemudahan hidup, tetapi punya tantangan besar. Tingginya risiko kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di dunia digital contohnya. Anak-anak adalah kelompok rentan terhadap paparan perundungan, pornografi, penipuan, dan konten negatif, seperti ujaran kebencian maupun radikalisme di dunia digital. Riset UNICEF terhadap 510 anak usia 8-18 tahun pada 3 provinsi di Indonesia tahun 2024 menunjukkan hampir setengah dari partisipan pernah mengalami perundungan, terutama saat bermain game online. Beberapa di antaranya pernah mengakses web gelap dan tak sedikit yang membagikan informasi pribadinya kepada orang yang baru dikenal secara daring. Anggriani Mahdianingsih, Koordinator Area Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA di Medan mengungkapkan, mereka sering menerima pengaduan kasus kekerasan pada anak berbasis online. Berawal dari bujuk rayu hingga pertemuan di dunia nyata, anak kemudian mengalami pelecehan, perundungan hingga ancaman nyawa. PKPA kemudian sering melakukan sosialisasi ke sekolah dan komunitas agar anak mengerti batasan dalam berinteraksi di dunia maya. PKPA menemukan anak yang mengalami pelecehan atau perundungan umumnya tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Ternyata mereka nggak tahu kalau mereka itu adalah korban dari cyberbullying. Mereka nggak tahu kalau mereka adalah korban dari grooming online oleh orang asing gitu. Jadi sebenarnya itu belum dilaporkan sama mereka karena ternyata mereka nggak tahu, tapi mereka sudah mulai menyadari bahwa itu ternyata dialami oleh mereka gitu. Dan itu banyak sekali. Belum lagi kasus-kasus seperti penipuan online gitu ya. Jadi anak-anak itu dia ditipu, terus data pribadinya bocor, kemudian digunakan oleh orang untuk buat akun semacam yang biasanya itu akun Telegram sih. Jadi dia kayak akunnya itu open BO kita bilang, tapi pakai foto dia gitu, pakai identitas dia, padahal sebenarnya itu bukan dia gitu. Nah itu kan sudah termasuk pencemaran nama baik anak ya gitu. Teman-teman. Jadi yang pertama ada tips dari Syakira. Syakira Hanina, siswa sekolah menengah atas di Medan yang menjadi pendidik sebaya PKPA mengenai perlindungan anak di internet mengaku saat duduk di kelas 5 sekolah dasar, ia pernah menemukan konten negatif di media sosial. Sejak saat itu, ia mulai membuat batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilihat maupun dibagikan di media sosial. Alay kali kayak gitu aja pun diposting-posting. Jamet kali, muka kayak gitu pun bangga kali diposting. Itu juga termasuk cyberbullying. Karena kan sekarang ini kita hidup di dunia yang semakin berkembang, internet juga semakin lama semakin luas, pastinya manusianya juga harus terus maju pola pikirnya. Saya dengan usia 17 tahun ini sebenarnya lebih banyak mengedukasi pemerintah, Kak. Karena pemerintah itu adalah orang yang sangat-sangat dapat berpengaruh untuk kehidupan berinternet, terutama yang memang memangku kepentingan pada bidang tersebut. Tapi tidak jarang juga saya mengedukasi anak-anak sekolah, anak-anak mulai dari SMP sih, Kak, biasanya sampai SMA. Soalnya kalau SD mereka itu belum terlalu punya konsen dan pemikiran untuk ke situ. Biasanya kalau SD itu lebih ke orang tuanya, Kak. Dalam pelatihan membangun kesadaran digital yang digelar PKPA beberapa waktu lalu, anak-anak diajar untuk mengenali akar masalah digital seperti hoax, macam-macam perundungan, pembocoran data pribadi, serta penyalahgunaan AI. Mereka kemudian belajar menganalisis dampak, cara pencegahan, hingga solusi mengatasinya. Sementara itu, para orang tua bersama psikolog berdiskusi mengenai ragam ancaman dan pola asuh bagi anak yang terpapar internet setiap hari. Orang tua disarankan untuk tidak oversharing atau berbagi informasi tentang anaknya terlalu banyak di internet. Hal ini akan membuka berbagai peluang kejahatan, salah satunya penipuan. Orang tua juga didorong untuk membangun komunikasi serta membimbing anak bertindak dengan bertanggung jawab. Orang tua diajak untuk berlaku tegas dan mengajari anak paham akan risiko pelanggaran aturan. Jadi harapannya sih kita mengundang orang tua untuk mereka tuh hadir, kemudian belajar dan tahu kalau misalnya ke depannya itu ada ternyata peran orang tua yang sangat penting gitu untuk melindungi anak di dunia digital gitu. Jadi pola asuhnya ini perlu disinkronkan antara yang di dunia nyata dengan di dunia maya gitu.
Internet seyogianya menjadi media aman untuk anak belajar, bereksplorasi, dan bersosialisasi. Peran orang tua sebagai sahabat dibutuhkan, sehingga anak terbuka berbagi aktivitas digitalnya. Mari bersama ciptakan lingkungan berinternet yang lebih baik.